Oke, kembali lagi di channel Simple Trade Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih banyak orang hidupnya di situ-situ aja atau hidupnya tidak berubah. Ya, gue udah bilang guys, di channel ini kita tidak begitu banyak membahas technical trading ya. Karena technical trading itu sudah kita bikin videonya di dalam grup kita atau saat kita lagi live trading. Karena live trading kita itu setiap hari, sehari 2 kali. Dan itu 2 arah, jadi kalian bisa tanya apapun tentang trading ataupun tentang teknikalnya gitu. Jadi kalian bisa langsung tanya, gue langsung jawab di detik itu juga, dan video-videonya juga udah ada gitu di dalam grup kita. Jadi kalian yang emang pengen belajar tentang technical trading atau metode yang kita pakai untuk menghasilkan cuan-cuan di financial market, itu linknya ada di deskripsi. Kalian bisa langsung join, dan broker yang kita pakai juga ada di deskripsi. Lihat aja itu, udah kita jadiin satu di link tree kita, ada di deskripsi. Jadi yang kita bahas tuh kalau di YouTube kita itu ya tentang psikologi lah, bisa dibilang psikologi manusia, psikologi kita sebagai trader gitu, atau bahkan psikologi orang-orang yang baru mau mencoba merubah hidupnya dari yang berantakan sampai jadi yang lebih disiplin gitu. Dan ini di channel ini yang gue share itu semua berdasarkan pengalaman gue selama ini di financial market, dan bukannya gue menjelaskan ini karena gue sudah kaya, bukan. Gue belum kaya, tapi setidaknya gue sudah tidak miskin. Itu kalimat yang tepat. Kalau dibilang gue sekarang kaya, gue merasa belum, tapi gue sudah lebih dari cukup. Ya, gue bukan dari keluarga orang kaya. Gue broken home. Gue memilih bekerja saat itu daripada melanjutkan kuliah gue, karena mau nggak mau gue harus bisa mencari uang. Kurang lebih di tahun 2014-2015, gue memutuskan untuk gue harus fight nih. Nah, itu di saat itu udah mau nggak mau. Makanya nih konten ini yang harus digarisbawahi. Kenapa banyak orang yang hidupnya tidak berubah atau di situ-situ aja? Karena ada kata nanti. Ya, jadi stop pakai kata nanti di hidup kalian, guys. Ini serius. Di saat itu, gue memilih menjadi konten kreator itu very 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 good timing. Gue ngerasanya entah kenapa. Gue start konten. Nggak ada kata nanti lagi, guys. Sehari satu. Bayangin, guys. Sekali terjun, langsung gue sehari satu video upload. Jadi gue udah nggak ada kata nanti deh, tunggu mood. Nggak ada. Jadi yang paling banyak dari orang-orang itu menggunakan kata nanti itu menunggu mood. Selagi masih miskin, apa sih arti mood? Nggak bisa, guys. Nggak bisa, nggak ada kata mood. Dan di saat itu, karena gue tahu gue butuh uang. Gue di saat itu, gue harus fight gitu. Karena di saat itu, ini arti uang di saat itu belum ada AdSense ya guys ya. Tapi gue tahu di YouTube itu bisa mendapatkan kerjasama dari brand. Itu gue tahu ada uangnya. Jadi bukan dari AdSense ya, karena di tahun itu AdSense itu belum sebesar era-era 2020-an mungkin ya. Di tahun 2015 itu bisa dibilang ya hampir tidak ada AdSense lah. Semua YouTuber di tahun itu tuh bekerja sama dengan brand-brand besar. Nah, di situ gue tahu ada peluangnya. Makanya udah nggak ada tuh kata nanti, itu udah harus dihilangkan. Jadi yang bikin orang di situ-situ aja tidak berkembang karena nanti nunggu mood. Itu yang pertama tuh. Mood. Nggak ada. Nggak usah nungguin mood lu bagus apa enggak. Perut lu lapar. Perut lu harus makan. Masa ya lu nunggu mood bagus baru perut lu keisi? Nggak make sense. Dan itu di saat itu gue mementingkan karena gue lapar. Gue harus fight. Gue coba dulu aja. Gue nggak tahu hasilnya kayak gimana. Dan kalau kalian ngikutin gue dari kurang lebih 11 tahun yang lalu, ada salah satu provider, ini life changing gue di sini guys. Ada salah satu provider yang make gue 1 tahun. Gak usah gue sebut brandnya apa, tapi itu adalah income 3 digit pertama gue. Hampir 200 juta. Gue itu pas baca kontraknya aja udah mau nangis. Itu gue gak pernah seumur hidup memegang uang sebanyak itu. Dan itu langsung di kontraknya tertulis, itu gue mau tanda tangan aja udah geter-geter guys. Buat gue di saat itu tuh besar sekali guys. Bayangin. Cuma karena apa? Cuma karena gue menghilangkan kata nanti di hidup gue. Gue mulai aja dulu. Bayangin guys, impactnya ya. Nggak ada, jangan beralasan pakai kata nanti. Bayangin impactnya tuh. Dalam hidup gue udah merasakan langsung. Gue coba aja dulu. Gaspol, nggak ada kata mood, nggak ada kata apa, nanti nggak ada. Gue berani ngambil resikonya guys. Iya, apa yang harus dikorbankan? Gue di drop out dari kampus. Iya, gue mengorbankan itu. Tapi ada alasannya. Kalau gue tidak mengambil kesempatan itu, mungkin hidup gue akan di saat itu begitu-gitu aja. Ntar gue akan ngebahas tentang resiko ya guys ya. Mungkin di video berbeda. Kita video ini membahas kenapa orang stuck di situ-situ aja dengan alasan kata nanti.
Ya, itu yang akan gue kulik dulu, gue kulitin nih, kata nanti ini nih resikonya terlalu berbahaya nih. Ntar di next video kita bahas tentang kenapa harus berani ngambil resiko. Jadi bayangin guys, nggak ada kata nanti, nggak ada nunggu mood, gue langsung gaspol sehari satu guys. Gue nggak peduli mood gue saat itu. Jadi kalian kalau nonton video ini dan masih mentingin, aduh gue nggak mood nih mau berangkat kerja, aduh masih males nih, nggak bisa. Hey, lu nungguin mood lu. Orang lain yang nggak pakai mood itu udah lari. Lu masih nungguin mood lu bakal terus ketinggalan. Serius, lu ketinggalan 1 hari, 2 hari, tanpa sadar tiba-tiba udah setahun. Temen lu yang terus lari itu, kok dia udah naik mobil bagus ya? Lu masih scrolling. Gue bilang, channel ini menjadi tempat gue sharing pengalaman gue. Apapun, ya memang paling banyak dari financial market, karena nggak bisa dipungkiri penghasilan gue terbesar dari financial market. Dari 2017 gue memang terbesar dari situ. Tapi pengalaman gue di luar financial market itu yang juga harus gue share gitu. Gue bisa start ke financial market dan dapat uang banyak di financial market itu karena gue jadi content creator. Gue punya modal uang dari content creator dulu. Jadi baru sudah pegang uangnya baru gue lempar ke financial market gitu. Kalian yang masih nonton ini harus start, lakukan yang menurut kalian benar, lakukan. Tapi tadi kan yang pertama tuh mood ya, tidak ada tuh kata nunggu mood nih. Tapi yang kedua, disiplin guys, ini penting sekali. Jadi disiplin, ketika udah nggak peduli mood, kalian harus disiplin ngejalaninnya setiap hari. Lakukan, kerja sekeras-kerasnya. Serius, kalian kerja sekeras-kerasnya, disiplin lakukan itu. Kalian akan menikmati hasilnya, bener-bener nikmatin. Nih gue ngomongnya bener-bener nikmatin guys. Pasti hasilnya luar biasa guys. Jadi kalian ini harus ya, jangan nunggu disemangatin baru disiplin. Kayak nunggu pacar nyemangatin gua, nunggu si A nyemangatin gua. Harus ada teman-teman yang, ayo dong, harus ada video ini. Ayo dong, bangkit lu. Masa harus gitu? Yang lapar perut lu sendiri, yang punya masa depan diri lu sendiri. Masa nunggu orang lain yang nyemangatin baru lu bisa berdiri? Enggak dong. Jadi lu harus semangat dari dalam diri lu gitu. Disiplin, nggak perlu nunggu disemangatin. Tuh, itu yang kedua, disiplin tuh. Yang ketiga, lingkungan toksik. Ini sebenarnya puji Tuhan alhamdulillahnya lingkungan gue luar biasa suportif guys ya. Dari pertemanan, teman-teman gue, kalian tau lah teman-teman gue siapa aja. Sangat amat suportif. Jadi ini eksternal guys ya kalau ini. Lingkungan toksik itu juga mempengaruhi perkembangan kehidupan sih sebenarnya. Jadi saran gue kalau misalnya udah ada lingkungan toksik yang berusaha nginjak lu terus tiap lu mau terbang, cabut dari lingkungan itu karena itu jahat ya, itu sangat jahat. Jadi carilah lingkungan yang kalau lu terbang, teman-teman lu terbangnya bareng. Kalian pasti tahu teman-teman gue semua yang udah pada besar-besar itu semua saling rangkul. Jadi kita terbangnya terbang bersama. Kalau yang pas ada mau terbang terus malah diinjak, dijatuhin lagi, cabut dari situ guys. Berarti dia nggak pengen lu gede, dia nggak pengen lu kaya, dia nggak pengen lu sukses gitu. Itu cabut ya kalau ada yang kayak gitu. Ini sebenarnya eksternal, tapi penting. Percaya nggak percaya, kalau lu dapat lingkungan yang kurang, lingkungan yang toksik, susah banget tuh buat grow up. Sangat susah guys. Yang keempat, kalian nggak punya target yang jelas. Ini kenapa hidup lu di situ-situ aja? Karena nggak ada target jelas nih. Kenapa harus ada target? Jadi ini buat mecut guys. Kalau menurut gua punya target tuh harus jadi senjata buat mecut. Ini lu nih yang tadi kedua dan pertama nih. Moodnya jadi yang bilang nanti nunggu mood, ini langsung hilang. Yang disiplin jadi kepecut. Jadi kayak oke, karena gue udah target. Apa ya contoh target yang paling simple? Ini deh, simple banget nih, target paling simple. Pengen beli HP baru. Contoh, HP baru berapa? 30 jutaan. Yaudah itu kan jadi lo ada oke, tahun ini gue pengen punya target HP 30 jutaan gitu. Saat lu lagi, aduh gue lagi nggak mood nih. Nggak bisa, karena tahun ini gue mau beli HP, jadi nggak boleh nggak mood. Nah, udah tuh, terkikis tuh yang nggak mood itu. Yang kedua kayak, aduh lagi nggak semangat banget nih gue nih. Nggak bisa, harus semangat. Ayo kerja. Karena ada target. Lu pengen HP baru kan. Kalau lu nggak ada target jadinya kayak, udah nggak apa-apa, lagi nggak mood, udah deh. Scrolling aja, set. Butuh yang nyemangatin gue nih. Ya udah, bakal gitu-gitu aja guys. Jadi makanya itu penting juga harus ada target. Tuh, jadi biar hidupnya nggak di situ-situ aja. Dari pengalaman gue, jangan nungguin mood. Ini yang pertama. Yang kedua, harus disiplin. Yang ketiga, carilah lingkungan yang suportif, jangan yang toksik. Yang keempat, harus punya target. Nah, empat-empatnya ini gue lakukan setiap hari sampai detik ini guys. Puji Tuhan alhamdulillah target gue sudah bukan ekonomi. Di 2026 ini target gue lebih ke kesehatan gitu. Gue sudah berhenti merokok, gue sudah berhenti minum alkohol, gue sudah berhenti nge-vape, dan sekarang gue lagi mau mencoba berolahraga, lari gitu. Jadi target gue untuk ekonomi
ya bisa dibilang bukannya nggak bersyukur, tapi bisa gua kurangkan porsinya. Gue sekarang lagi fokusnya targetnya ke badan dan ke kesehatan gitu. Itu bagian dari target gitu. Cuma kenapa 10 tahun yang lalu gue fokusnya ke ekonomi, karena ekonomi gue kacau. Jadi gue harus ekonomi dulu baru kesehatan gitu. Tetap sampai detik ini gue juga masih punya target gitu. Cuma targetnya berubah aja. Tuh, ntar misalnya kayak lagi pengen apa nih, mobil baru lagi gitu, ya udah target gue ke mobil gitu. Pokoknya target harus ada gitu. Ini ya, 4 ini yang bisa bikin hidup kalian berubah, nggak di situ-situ aja. Jadi gue berharap dari channel ini banyak orang yang mulai aja dulu, apalagi kalian mau langsung start ke financial market dan pengen belajar, karena belajar nggak ada kata terlambat, gas sekarang. Sebenarnya kenapa financial market menjadi pilihan gue? Ini jawabannya simpel banget. Gue cuma ikutin cara orang kaya bermain. Kalian udah lihat kenapa sih dia bisa kaya banget? Oh, dia investasi. Oh, dia main ke sini. Oh, dia tradingnya di sini. Udah, gua di 2017, gue cuma melihat itu. Oh, dia dari hasil kerja, hasil bisnis, lalu ke sini. Kesininya tuh apa? Financial market. Udah, gue cuma ikutin cara orang kaya bermain. Lakukan, cuma di tahun 2022 gue kepleset lah. Terlalu greedy lah. Tapi di luar itu caranya gue udah bener. Udah tinggal ikutin cara orang kaya main aja. Udah, ikuti. Kita kan, apalagi dulu gue bisa dibilang orang miskin ya. Orang miskin tinggal ikutin orang kaya, udah. Kita mau ikutin siapa lagi? Patokan ekonomi, ya orang kaya lah. Sekali lagi gue bilang channel ini bukan cuma sekedar channel trading, karena menurut gue channel trading yang analisa segala macam teknikal itu semua bisa dipelajari. Tapi yang paling penting adalah diri kita dulu, bukan teknikalnya, psikologi dulu. Ketika lu udah rapi psikologi lu udah ngerti diri lu kayak gimana, lu udah tahu target yang jelas. Kalau lu masuk ke market lu punya target juga. Dan 4 ini yang tadi gue sebut itu juga berpengaruh sangat ya guys ke financial market ya. Kalian juga bisa terapin 4 ini ke financial market saat mau trading. Ini bener-bener kenapa trader tuh dibilang robot, karena nggak boleh ada mood guys. Trader itu harus disiplin, ini yang paling pol, menjaga manajemen, RR jelas, disiplin sama RR, lingkungan yang suportif di komunitas trading. Gue bisa jamin Simple Trade ini komunitas yang sangat amat positif. Anak-anaknya kalian join udah pasti ngakak-ngakak bareng, tapi cuannya tiap hari. Terus yang keempat, target jelas. Di Simple Trade sangat amat jelas. Itu targetnya. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang pengen join ke financial market atau yang lagi kerja terus lagi kayak, aduh kok begini-gini aja ya. Semoga membantu ya. Ini gue cuma sharing pengalaman gue aja ya guys ya. Seperti biasa kita tutup buat trading jadi simple bareng Simple Trade, dan harapan gue dari channel ini dan komunitas Simple Trade ini bisa melahirkan trader-trader baru yang melek kalau trading itu harus realistis. Bye-bye.